Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Edu Fitria, biasa dipanggil dengan Iva. Kali ini saya akan membahas tentang intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional. Yang pertama kita bahas adalah apa peran pemerintah dalam suatu perekonomian. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu yang pertama adalah peran utama dalam mengatur dan merumuskan kebijakan ekonomi. Yang kedua adalah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor-sektor ekonomi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar yang ada. Yang ketiga adalah memelihara stabilitas ekonomi, dan yang keempat adalah sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi. Perlukah intervensi dari pemerintah? Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar, sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari perannya yaitu dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, intervensi langsung. Contohnya adalah penetapan harga minimum atau floor price adalah kebijakan yang menetapkan batas bawah atau harga terendah yang diizinkan untuk suatu produk atau jasa. Tujuannya adalah untuk melindungi produsen atau pekerja dengan mencegah penurunan harga yang merugikan mereka. Yang kedua adalah penetapan harga maksimum atau selling price. Adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan batas atas atau harga tertinggi yang diizinkan untuk suatu produk jasa. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dengan mencegah peningkatan harga yang tidak wajar atau monopoli yang merugikan konsumen. Yang kedua adalah intervensi tidak langsung. Contohnya penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Yang kedua adalah pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi, supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen, sekaligus untuk menekan laju inflasi. Berikut adalah contoh artikel yang bersumber dari yang pertama koran.tempo.co, yaitu untung rugi larangan ekspor minyak sawit, dan sumber yang kedua adalah econ.go.id. Pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi terhadap perdagangan kelapa sawit dengan menerapkan pembatasan ekspor kelapa sawit. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri, meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri hilir kelapa sawit, serta memperkuat keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit. Alasan-alasan utama di balik intervensi pemerintah terhadap ekspor kelapa sawit adalah antara lain, yang pertama, stabilitas harga. Pembatasan ekspor kelapa sawit bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Dengan mengurangi jumlah kelapa sawit yang diekspor, pemerintah berupaya mencegah penurunan harga yang berlebihan dan melindungi kepentingan petani kelapa sawit di dalam negeri. Yang kedua adalah nilai tambah industri. Intervensi ini juga dimaksud untuk mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit di dalam negeri. Dengan membatasi ekspor kelapa sawit mentah, pemerintah berupaya mendorong memproses dan pengelolaan kelapa sawit di dalam negeri. Seperti contohnya adalah produksi minyak kelapa sawit, biodiesel, dan produk turunan lainnya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah keberlanjutan lingkungan. Intervensi juga bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan sektor perkebunan
perkebunan kelapa sawit, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan pengurangan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat ekspansi perkebunan. Dengan mengatur ekspor kelapa sawit, pemerintah dapat menekan laju ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit dan mendorong praktik berlanjut dalam industri tersebut. Intervensi ini tidak dilakukan tanpa pertimbangan, namun kebijakan ini juga mendapat kritik dan tantangan dari berbagai pihak, terutama dari negara-negara tujuan ekspor kelapa sawit. Indonesia yang menganggap pembatasan ekspor sebagai hambatan perdagangan bebas. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi dan berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam kebijakan perdagangan kelapa sawit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.